box, out of the box. Kisahnya ini Pak, Nyi Subang Larang. Nah, ini menarik Nyi Subang Larang. Kan yang ada yang masuk tuh Aki Marta Singa Pak. Marta Singa, oke, maksud dia cepuk ya. Sisi lain dari Prabu Siliwangi. Nah, kenapa pas Aki masuk, kenapa Aki membantah tentang omongan Ki Marta Singa Pak? Ya jelas lah, ini dua sosok ini yang mereka hidup di masa Prabu Siliwangi, yang kedua-duanya ini nggak cocok. Ada yang sependapat, ada juga yang tidak. Ente waktu kemarin Marta Singa Muslim nggak? Muslim ya, ngucap Hah? salam. Baca salam kan? Iya. Kalau Aki dulu zaman Prabu Siliwangi Muslim nggak? Belum. Oh. Jadi yang Marta Singa itu pro Nyi Subang Larang. Di pembela ini kenapa dia majikan? Bukan majikan ya. Orang yang diiniin tuh disia-siakan sama Prabu Siliwangi. Berarti Aki Aki di belakang Prabu Siliwangi. Dulu tempuran juga itu berdua. Berarti menutupi Udah jelas lah masa silamnya dia. Masa silamnya. Tapi kejadiannya emang nggak lebih seperti itu Iya, betul. yang diceritakan. Banyak sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang kalau kita ajukan itu akan memunculkan kontradiktif gitu. Seperti begini. Kita ketahui Nyi Subang Larang itu adalah istri kedua ya, Prabu Siliwangi. Dan ketika itu Prabu Siliwangi itu masih seorang raja walaupun bukan raja Sunda Galuh ataupun Sunda Pakuan. Itu kenapa keturunannya nggak ada yang menurunkan atau jadi pangeran, menjadi seorang raja seperti itu. Itu tak pertanyaan besar. Kalau dengan isi pertama wajar lah karena nggak memiliki keturunan. Tapi dengan Nyi Subang Larang itu anak pertama laki-laki lagi, Walang Sungsang. Dan kenapa pada akhirnya Walang Sungsang dan Larasantang itu tidak hidup di keraton sebagai putra mahkota atau pangeran lah minimal. Kalau dia nggak mendapatkan gelar raja gitu, minimal di keraton yang dididik langsung sebagai orang-orang keraton. Tetapi mereka malah dititipkan kepada para wali pada waktu itu. Ada di wilayah Subang juga itu, di bergurunya itu. Walang Sungsang dengan Larasantang. Itu jadi pertanyaan besar juga. Apakah benar-benar dibuang atau? Dan kalau misalnya ketika nikah dengan Nyi Subang Larang menjadi seorang Muslim, ini apa yang menyebabkan Prabu Siliwangi kembali ke agama leluhurnya? Ingat dulu itu dia diperintah oleh bapaknya itu, Dewa Niskala itu, ke pesantrennya Syekh Kuro untuk ngapain? Untuk membantai gitu kan. Bukan membantai, ibarat mengusir dan memberikan tekanan agar pengaruh Islam itu tidak besar di wilayah utara Jawa. Artinya di situ udah dididik untuk benci kepada Islam. Kemudian dia masuk Islam karena sosok Nyi Subang Larang. Dan pada akhirnya kembali lagi ke ajaran leluhur. Dan apa alasan Prabu Siliwangi minta bantuan Portugis? Padahal dia raja besar. Tapi minta bantuan Portugis pada tahun 1511 di dalam catatan sejarah. Dia masih hidup karena meninggal tahun 1521. Pada tahun 1511 Portugis itu menguasai Malaka. Dan berita itu tersebar dan mendengar Prabu Siliwangi tentang kekuatan Portugis pada waktu itu. Bayangin kerajaan Malaka itu bisa terusir. Begitu juga 1 tahun selanjutnya Aceh juga dapat dikuasai. Nah, di Pulau Jawa pada waktu itu yang menjadi ancaman Pajajaran adalah kerajaan Demak yang diikuti Kesultanan Cirebon. Nah, Prabu Siliwangi khawatir juga Pajajaran akan kena ini. Karena pengaruh Demak pada waktu itu dia kembali menguasai wilayah-wilayah yang pernah dikuasai oleh Majapahit. Sampai salah satu raja Demak itu pergi ke Banyuwangi kan itu untuk menguasai kerajaan-kerajaan di Banyuwangi itu. Di namanya apa? Banyuwangi zaman dulu tuh Blambangan. Sampai meninggal kan Sultan Trenggono di sana. Di pelabuhan Situbondo itu. Nah, kekhawatiran itu membuat
Prabu Siliwangi membuka kerjasama dengan Portugis. Jadi yang ditakutin itu bukan kerajaan sebenarnya, tapi pengaruh Islam ini bahaya. Sehingga dibikin kerjasama, nawarin Portugis untuk mendirikan benteng di Pelabuhan Sunda Kelapa. Itu bisa bayangin itu, kalau Portugis selain menguasai Malaka, menguasai Sunda Kelapa juga. Itu bisa itu tuh, bisa apa namanya, bisa bayangin tuh kayak gimana. Dah disitulah Demak, Cirebon itu sepakat itu menyatukan kekuatan, memilih Fatahillah. Waktu itu dia ada di Demak sebagai panglimanya, memimpin untuk ayo cepet-cepet kita kuasai Sunda Kelapa. Karena kalau di Portugis yang mendirikan benteng akan susah ditembus gitu. Sehingga terjadi pergesekan. Nah pada waktu itu 1523 setelah 2 tahun kematian Prabu Siliwangi, Sulawesi kembali lagi menghubungi Portugis. Karena di masa Prabu Siliwangi itu belum terjadi kesepakatan. Jadi Portugis belum mengirimkan tentara-tentara karena dia masih membangun di wilayah Malaka. Seperti itu. Dan itu sampai sekarang suratnya ada di museum, surat Prabu Siliwangi kepada penguasa Portugis di Malaka. Itu ada suratnya. Makanya hal ini betul-betul bisa dipertanggungjawabkan karena bukti surat permintaan Prabu Siliwangi agar Portugis membuat benteng itu ada, dan bahkan tugunya pun ada. Tugu kemarin kan pernah dibahas waktu di Pelabuhan Sunda Kelapa. Itu perjanjian itu. Itu perjanjian. Itu sebagai tanda atau simbol tanah ini dikuasai Portugis. Seperti itu. Makanya ketika kita melihat sosok manusia, tentu kita ada 2 hal ya. Kita juga nggak menafikan bijaksananya yang membawa masyarakat Pajajaran dalam masa keemasan dan lain sebagainya, itu kebaikan-kebaikan. Tapi tetap dia juga seorang manusia yang nggak luput dari salah dan kekurangan. Seperti itu. Tapi karena beliau sudah meninggal dunia, kita tidak boleh menceritakan aib atau kekurangan sosok orang karena beliau telah meninggal dunia. Jadi yang boleh kita ceritakan adalah hal-hal baiknya saja. Tapi jangan sampai ente cintanya itu melewati batas. Bahkan disejajarkan dengan Nabi gitu. Percaya 100%, apalagi dengan amanat Galunggung. Wangsit Siliwangi itu percaya. Wah, buat Aki itu kadang tuh suka provokator. Jitak aja tuh. Seperti itu. Iya, jadi kurang lebih seperti itu. Jadi Prabu Siliwangi juga manusia yang nggak luput dari salah dan dosa atau kesalahan dan kekurangan seperti itu. Walaupun kita nggak menafikan kebaikan-kebaikan itu luar biasa. Membangun masyarakat Pajajaran itu luar biasa. Sehingga mendapatkan gelar Siliwangi. Itu nggak sembarangan itu, dapat gelar itu. Bukan sekedar pujian ataupun biar raja senang. Tapi buktinya itu ada. Harum bosnya. Seperti itu kurang lebihnya. Nyambungnya ke situ kali Pak. Kan ya Subang Larang nyuruh Kian Santang untuk mengislamkan ayahnya, mungkin nyambung dari nyari. Karena yang paling tragis itu ya Kian Santang ini. Dia masih bayi ditinggal. Masih bayi, sehingga dinuntut sama bapaknya. Raja Sangara. Kurang lebih seperti itulah. Wallahu a'lam bishawab.